Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang diberikannya. Pada malam ini di pekan-pekan terakhir bulan Sya'ban ini, kita masih diizinkan Allah SWT untuk tetap mengaji. Mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan semakin meningkatkan peringkat kita di hadapannya. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap pula mudah-mudahan dengan salawat dan salam Allah berikan kita syafaat Nabi alaihi salatu wassalam di hari kiamat nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Al-Muslim rahimahullah, melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, masih dalam kitab As-Salah, babu sutratil musalli, bab tentang sutrah orang yang salat. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi, masyhur dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah, syekhnya Imam Muslim yang paling banyak dia meriwayatkan hadis di dalam kitab Sahih ini, lebih kurang 1200 hadis. Qala hadatsana Ismail ibn Ulayyah, jazakallahu khair, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ulayyah, Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam Al-Asadi, dikenal dengan Ibn Ulayyah. Ulayyah itu neneknya. Sebenarnya dia tidak suka disebut Ibn Ulayyah, tapi karena sudah terlanjur maka tetap saja disebut Ibn Ulayyah. Ha tahwil, itu pindah ke sanad yang lain. Qala, berkata Imam, wa haddatsani Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb. Berarti hadis ini diterimanya sendirian dari Zuhair bin Harb, majelis itu sendiri. Itu Zuhair bin Harb ibn Shaddad An-Nasai Abu Khaythama Al-Baghdadi, sahibu At-Tasanif. Qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim yang tersebut pada sanad sebelumnya, itu Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam ibn Ulayyah Al-Asadi Al-Kufi. An Yunus, dari Yunus ibn Ubaid Al-Basri, an Humaid ibn Hilal, dari Humaid ibn Hilal Al-Adawi maulahum Al-Basri, salah seorang fuqaha di Basrah di masa tabi'in. An Abdullah ibn Samit, dari Abdullah ibn Samit, yani Abdullah ibn Samit ibn Junadah, anak paman
Abu Dzar Al-Ghifari, atau keponakan anak saudara Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar, dari Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Jundub bin Junadah Al-Ghifari, sahabat yang sangat zuhud, yang sangat wara. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli." Apabila seseorang berdiri salat, maka dapat dijadikan sutrahnya atau dianggap memakai sutrah apabila di depannya ada sesuatu setinggi tempat bersandarnya orang naik onta dalam perjalanan. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, apabila di depannya tidak terdapat seperti itu setinggi tempat kayu yang ada di belakang orang yang sedang mengendarai unta di waktu musafir, fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad, maka salatnya akan diputus oleh keledai yang lewat, wal mar'atu, dan wanita, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Jadi kalau dia tidak pakai sutra, bila lewat di depannya satu keledai, dua wanita, yang ketiga ada al kalbu al aswad. Qultu, lalu saya bertanya, itu Abdullah ibn Samit bertanya kepada pamannya Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma balul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil asfar?" Apa pula bedanya kami anjing hitam, anjing merah, anjing kuning? Kok dibeda-bedakan hukumnya? Qala ya ibna akhi, dia menjawab, wahai anak saudaraku, ini keponakanku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Saya bertanya pula ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaanmu itu. Seperti pertanyaanmu itu. Faqala al-kalbul aswadu syaitan. Al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT, hadis ini masih berkaitan dengan hukum. Kalau di sini seolah-olah mewajibkan, karena bahasanya kalau tidak pakai sutra, salatnya terputus. Salatnya terputus. Maka tidak memakai sutra itu sebenarnya adalah sangat tidak dibolehkan. Walaupun tidak membatalkan salat, tetapi sangat tidak baik ditinggalkan. Oleh sebab itu maka jangan bermudah-mudah dalam masalah itu. Karena Nabi SAW sangat menganjurkannya, dan di sini bila dia tidak salat menghadap ke sutra lalu melintas tiga makhluk Allah ini, yaitu satu keledai, dua perempuan, ketiga anjing hitam. Nah, cuman permasalahannya para ulama dalam mengatakan makna memutus salat, berbeda mereka dalam menafsirkannya. Ada yang menafsirkannya membatalkan salat. Artinya kalau putus kan batal, tidak jadi selesai. Salat yang tidak selesai adalah salat yang batal.
Ini makna asalnya atau makna zahirnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan makna zahir ghairu murad. Tidak itu yang dimaksud. Dan ini adalah pendapat jumhur. Karena apa? Karena ada hadis lain yang memalingkan dari makna itu. Ada hadis lain yang memalingkan dari makna itu. Adapun wanita di makna hadis ini yaitu membatalkan, dipalingkan dengan hadis lain yang setelah ini Nabi alaihissalam salat dan di depannya ibunda Aisyah sedang tidur di depannya. Jadi oleh sebab itu maka dari sini para ulama memahami bahwa memotong itu tidak membatalkan. Sebab kalau membatalkan tentu Nabi tidak akan melakukannya, dan itu bukan sekali saja, berulang kali. Karena tuan-tuan tahu sendiri namanya rumah Nabi itu sangat kecil. Maka oleh sebab itu hampir setiap malam di saat dia di rumah Aisyah atau juga mungkin di rumah yang lain. Tapi yang ini yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi salat malam dan dia tidur di depan Nabi alaihissalatu wassalam, dan setiap beliau hendak sujud maka Nabi memegang kakinya atau bagian dari badannya, memegang bagian dari badannya supaya Nabi bisa sujud. Istilahnya itu disuruh melapangkan tempat. Ya malu orang tidur, kadang-kadang tidak tidak sengaja tidur, bergerak atau pindah tempat sehingga menghalangi Nabi alaihissalatu wassalam untuk sujud. Dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak melakukan apa-apa dan tidak mengulang atau memutuskan salatnya. Ini yang memalingkan makna yaqta'u salatahu, yaitu memotong salatnya dengan makna dipalingkan dari makna membatalkan. Adapun al-himar, keledai berdasarkan hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW salat di Mina, lalu dia sambil mengendarai keledai lewat di sela-sela sab. Akhirnya dia setelah sampai ke sab, dia berdiri di situ, baru dia lepaskan himarnya. Di sini juga Nabi tidak menghukum batal salat para jemaah. Berarti wallahu alam makna yaqta'u yaitu memutus harus ditakwilkan, tapi ini takwil yang sahih karena ada dalil. Ya kalau ada dalil yang itu berarti ini menakwilkannya dengan dalil. Jadi bukan ketika para ulama kita mencela takwil, bukan semua takwil. Itu takwil yang maknanya tafsir tanpa mengingkari makna asal. Yang takwil yang mazmum itu adalah, yang tercela itu adalah menolak makna asal. Itu takwil yang rusak. Adapun takwil dengan menafsirkan kalimat atau kata dengan salah satu makna yang ada padanya, itu bukan takwil yang mazmum. Semisal mungkin sering kita dengar dalam bab-bab akidah, misalnya aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap disitulah wajah Allah. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menakwilkan kalimat wajhullah dengan qiblatullah, dengan mana kiblat. Apa makna kiblat? Apa makna kiblat?
tempat menghadap ke depan. Sama juga artinya. Muka kan muka juga, wajah muka juga kan. Nah, jadi maknanya tidak berbeda. Makanya ini bukan takwil yang mazmum. Karena salah satu dari makna wijha atau wajah adalah kiblat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Tapi apakah Ibn Abbas mengingkari Allah punya wajah? Tidak. Maka ketika menafsirkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dia tidak menafikan wajah itu, tidak menakwilkan dengan kiblat lagi. Karena di sini adalah wajah. Jelas kaum muslimin? Itu di debat lah itu cik wajah Allah Taala tinggi lagi nya. Ini kadang kalau orang terlalu pandai nahu, kadang tak jalan nahu lah. Itu masalahnya. Ia cenderung pandai nahu tapi tak jalan nahu. Sang buat nama pondok tak tahu pandai tu buat nama pondok. Ya, nama pondok dalam bahasa Arab ya ahli nahu sudah tapi lucu. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wijha di sini diartikan dengan kiblat karena memang salah satu makna daripada wajah adalah kiblat. Yang kedua, sebab nuzul ayat. Sebab nuzul ayat membantu menafsirkan. Sebab ayat ini turun adalah ketika sahabat sedang musafir. Kalau musafir kan tak apa lah lokasi dah. Iya. Kan kau ada tanya kiblat ke? Apalagi dulu tak ada aplikasi kiblat. Kan ya? Saking dilanaru aja padahal tak mau duit ke situ. Nah, jadi oleh sebab itu di siang hari, di siang hari. Nah, sahabat waktu itu di waktu yang mendung gelap gulita sampai gigi kawan tak nampak. Tak nampak gigi, jahit tak nampak. Biasa kan kolam nampak gigi kan? Ini tak, gigi tak nampak. Jadi saking gelapnya, akhirnya mereka nak salat juga. Cuman masalahnya kiblat tak jelas. Akhirnya masing-masing berijtihad. Lah siang hari salah sodo sana. Salah sodo. Akhirnya bertanya ke Nabi alaihissalatu wassalam, maka turunlah ayat tadi. Fa aina ma tuwallu walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Allah lah pemilik timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, disitulah kiblat menghadap kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang menafsirkan itu. Nabi sendiri yang menafsirkannya. Tetapi apakah menolak Allah punya wajah? Tidak. Ini namanya tafsiru al-kalima bi ba'di ma'aniha ma'a itsbati asli ma'naha tafsirun wa bayan wa laysa ta'wilan. Yaitu menafsirkan suatu kata dengan salah satu maknanya tanpa menghindari atau menafikan makna asal. Itu bukan takwil, tapi adalah tafsir dan keterangannya. Tahu bedanya? Tapi kalau orang-orang ahli kalam menakwilkan Allah tidak punya wajah sama sekali. Allah tidak punya wajah. Bahkan juga tidak punya arah. Tidak juga punya kiblat. Tapi Allah tidak joli ni mono. Tahu cara? Ada sabu alamat palsu ni. Tu tidak joli. Lebih elok pada non joli. Iya, mana elok? Tidak joli atau alamat palsu? Samanya. Tak lagi alamat palsu sampai je kodiannya. Iya, yang disebut Allah Taala sabu tidak joli ni. Lihat sakojor. Allah nyabut sedih itu nama nyabut kan anan di hati kan ya, maksudnya di hati. Kemudian nama nyabut di hati nan pulang balik ke hati kan ya, Jibril alaihis salam tiai pulang balik hati bawa inyo nyabuin mosong Allah di hati. Setelah itu Nabi pernah kata
Lai inya jo nyabui mosong Allah di hati. Tiba-tiba datang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelumnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab, sebelum Al-Jahmiyah. Ndak pernah kata ndak pernah kata buani nyabui Allah dak di hati. Itu lah asal jor. Itu tu kaji kotokor. Kaji kotokor. Ya. Lajane wasabin dan di hatinya di hati. Dan ti ai pulang balik ke hati sabit je di hati. Non pona katanya nyabit je di hati. Non dak pona kata. Pandai-pandai nyabit ndak di hati. Kalau habian nomor itu. Iya, ndak nyoba doa. Ndak kelabian nomor. Jadi ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Asabu alamat palsu. Berarti palsu je Quran tu. Ndak adanya Quran ndak palsu, akal jin palsunya. Maulau ku ke Allah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ditakwilkan makna al-qata', yaitu memutus dengan makna dari makna zahirnya membatalkan ke makna tidak membatalkan dengan dalil. Sehingga tiga lagi al-kalbul aswad, yaitu anjing hitam. Anjing hitam tidak ada yang dalil untuk menakwilkannya. Tidak ada dalil untuk menakwilkannya. Tapi alhamdulillah jangan lanjong masuk musaji ya. Kejangnya lain asal tak pernah asal. Apalagi masjid lah basit, tak sita buka pintu. Makanya jen sampai masjid tak basit. Tapi di nasi adalah dapat bayu piti hasilnya. Itu tu jen kosongkan masjid dari pengajian. Nya bawa baisi masjid, bawa bisa duit asyik. Kalau tak duit asyik, tak ruang ngaji. 2-3 ikut ngaji ya tidak kata bayu asyik lah. Makanya ajak orang ke masjid, jangan larang orang ngaji di masjid. Ya lah spesialis lo kan anggit ngosong musaji. Kamu nopai ngosongkan musaji. Adalah kabar mah PRW terganggu dengan ma'had tahfiz di lingkungannya. Lah Islam enggak ada. Subhanallah ya. Dulu rumah kaum muslimin tu badong-dong orang baca Quran menjelang subuh. Justru menggembirakan. Kini isonya wan tengok baca Quran. Awan macam itu tu nyawi. Mosong ciri teroris tu rajin baca Quran. Akhirnya sebelum nikah jadi teroris, inyo jadi teroris tu. Nasallallahu alaihi wasallam. Macam-macam manusia zaman kini kaum muslimin. RW lah kabar tu kan. Kalau kan jadi RW, prestasi terbahalnya menggantikan kajian, berhenti jadi RW. Buat dosa, buat dosa. Suang lain jadi RW. Uang baca cewek tak tolak nara dengan negur ada. Uang melakukan maksiat tak bisa mopong. Uang ngaji bisa adanya mantin kaji. Lewang, nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah kaum muslimin. Jadi sampailah pokin kaji apa pun. Nak jen masuk. Nak jen masuk anjing hitam. Ya gitu, maka biar pintu masjid tahu kita tutup. Terpaksa buat AC. Konsekuensi AC mesti listrik banyak terpakai. Kalau banyak tentu harus mau samu, ada isang sarang dah. Kan ya harus ramai. Maka ramaikan masjid. Buat kajian yang bikin masjid ramai. Jangan buat kajian yang buat uang dan tak mau nongong. Uang mencintai sunnah Nabi, mencintai as-salafus salih, karena mereka itulah yang selamat. Kan generasi yang satu-satunya, semua generasinya personil selamat kan hanya sahabat. Abo kaji sahabat dulu ke awal. Asal itu dah. Abo kaji sahabat-sahabat itu karena kamu uang dah. Ya lihat tuan-tuan. Uang lah biasa dosis tinggi dibuat ke dosis
Anda tak mampu ubek dah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampaikan kaji itu seperti yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kan tak membokek Nabi, tak bokek lain tuan-tuan. Membokek Nabi alaihissalatu wassalam. Ni kalau lewat sama Nabi tak ya perlu lain ya. Perlu yang lain lah. Hah? Kan tak perlu lah, alhamdulillah. Nyo selamat je dengan itu. Tiba-tiba dibuat dua orang lain sudah zaman itu. Ndo selamat no membuat dua. Tu di mana ndak selamat dua kan? Ya lihat tuan-tuan. Ketika mereka hanya dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah saja, tidak ada aliran lah. Tapi ketika masuk pemikiran boleh ada aliran. Caklah sabuk dia bongak-bongak lah. Nya Nabi dahulu sabuk je bongak dia bongak. Kan ya? Kan sabuk bongak dia. Tak berkembang kalau ikut Muhammad dunianya. Kalau saya ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkembang sampai ke seluruh dunia. Sampai pikirannya, sekuasa lapang pikirannya, kan ya? Lapang pikiran kita sampai ke langit bisa akui. Ini kalau tidak sampai ke langit dia dah, kan ya? Kan lapang tu, sampai ke langit, nggak paham buat? Ini dalam palo tak selesai. Itulah Al-Quran dan Sunnah kaum muslimin. Nah sekarang permasalahan lagi. Tadi tersebut di situ wanita. Coba lihat kaum muslimin, di saat hati-hati masih selamat, masih sehat, tidak ada tu mereka baik kaum wanita maupun kaum laki-laki itu yang mempermasalahkan masalah hadis ini. Apa somolwan tino jo? Naam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT dari sisi itu. Tetapi yang ditanyanya adalah tentang masalah perbedaan anjing hitam, anjing kuning, anjing merah. Kok dibeda-bedakan? Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, karena anjing hitam itu adalah syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Wallahu taala alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini di kesimpulannya bahwa mengambil sutra sangat-sangat dianjurkan. Ukurannya seperti tempat atau kayu tempat di tempat orang mengendarai unta yang di belakangnya, muakharatul rahal. Kemudian kalau hukumnya adalah sunat muakkad dan akibat tidak mengambilnya membuat sholat kita terganggu. Sampai-sampai kalau yang ini yang lewat bisa memutus salat. Walaupun makna memutus salat tadi, ada ulama yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan, tapi merusak salat kita. Walaupun tak batal, tapi rusak. Ni awak bang rusak? Tak, kita tidak mau yang rusak. Oleh sebab itu maka upayakan sesempurna mungkin, yaitu memakai sutra. Baik, azan dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Kemudian sahabat Nabi alaihissalam ketika mendengar hadis ini, dia tidak menyalahkan Nabi alaihissalam, karena Nabi berbicara dengan wahyu. Jadi tidak ada curigaan bahasa molon tino juga keledainya kan? Kan ya? Ini hadis-hadis ini di kalangan kaum feminis, ikan tak batu hadis sebenarnya Imam Bukhari yang Muslim loh, tak sebatu dia dah. Nah, akhirnya datang seruan untuk meninjau ulang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa jadi meninjau dia? Apa coro dia mengukur? Pasti pikiran dan perasaan, ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Ada non hafiz contoh Imam Bukhari, ada yang teliti seperti Imam Bukhari. Sampai kini sebanyak itu ulama hadis semuanya mengakui tidak ada yang bisa menyamai Imam Al-Bukhari.
Tiba-tiba Pak Bakari misalkan, atau apa jualan, cubalah ke ia. Jadi cuba dek sebagian menjadi bahan olok-olokan. Macak-acak kote, macak-acak tinta. Alumah tulian dawai itu untuk nulis belanja ke pasar oleh pada membuat fitnah-fitnah dan propaganda yang tidak berguna itu. Ala kulli hal, setiap sesuatu itu ada tentaranya, tentara kebatilan ada, tentara kebenaran juga ada. Tapi kebatilan itu walaupun banyak, sesungguhnya dia lemah. Yang hak itu walaupun nampak sedikit, sesungguhnya dia kokoh, tak tergoyahkan. Wabillahi taufiq. Nah, Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT, kemudian Imam Muslim melanjutkan. Tapi sebelum itu, sebagian ulama mengatakan hadis ini dinasakh dengan hadis la yaqta'u salatal mar'i syai'un.
Tidak ada yang bisa memutus salat seseorang. Cuman pertama hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan mungkin menasakh hadis yang sahih. Yang kedua, tidak diketahui tarikhnya mana yang lebih dulu. Karena syarat nasakh itu adalah mesti diketahui mana yang lebih dulu, mana yang datang belakangan. Apakah hadis ini atau hadis ini. Yang ketiga, baru dikatakan nasakh kalau tidak bisa ditakwilkan atau tidak bisa dijamak. Dan hadis ini tadi sudah bisa ditakwilkan dengan dalil-dalilnya. Wallahu alam. Maka dakwa nasakh itu tidak sahih atau lemah. Qala rahimahullah, hadatsana Syaiban bin Farrukh, telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farrukh, Abu Syaibah Al-Kufi Al-Habati maulahum. Qala hadatsana Sulaiman bin Mughirah, dia berkata telah menceritakan kepada Sulaiman bin Mughirah Al-Qaisi Al-Basri. Tahwil ke sanad yang lain, berpindah ke sanad yang lain. Wa hadatsana Muhammad ibn Musanna, Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ilmu Musanna Al-Basri Abu Musa Az-Zamin, wa Ibnu Bashar dan Ibnu Bashar, yaitu Muhammad Ibnu Bashar Al-Bundar Al-Basri. Qala, keduanya berkata, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far Al-Basri, dikenal dengan Gundar, athbatun nasi fi Syu'bah. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, itu Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, salah satu dari ulama hadis yang besar yang bergelar Amirul Mukminin bil Hadis, yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Qala tahwil, pindah ke sanad yang lain lagi Imam Muslim. Qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, itu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuya Al-Khurasani, yang disebut oleh Imam Ahmad adalah tidak ada yang nyebrang ke Baghdad dari sungai Khurasan yang lebih faqih dari Ishaq ibn Rahuya. Qala akhbarana Wahab ibn Jarir, telah menceritakan kepada kami Wahab ibn Jarir, yaitu Wahab ibn Jarir ibn Hazim Al-Basri. Qala hadatsana Abi, telah menceritakan kepada kami bapakku, yaitu Jarir ibn Hazim. Tahwil lagi sanad yang lain. Qala wa hadatsana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq wa aidan, Ishaq juga, Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad ibn Rahuya. Akhbarana Al-Mu'tamir bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi. Qala, dia berkata sami'tu Salam ibn Abi Zayyal, telah menceritakan kepada kami Salam ibn Abi Zayyal. Tahwil lagi. Qala, dia berkata wa hadatsani Yusuf ibn Hammad Al-Ma'ni, telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Hammad Al-Ma'ni, nisbat kepada Ma'an. Qala hadatsana Ziyad Al-Bakkai, telah menceritakan kepadaku Ziyad Al-Bakkai, yakni Ziyad ibn Abdullah ibn Zaid Al-Bakkai Al-Kufi Al-Basri, an Asim Al-Ahwal, dari Asim Al-Ahwal, Asim bin Abdullah Al-Ahwal Al-Mulaqab juga dengan At-Tawil. Kullu haula, semua mereka ini, Asim Al-Ahwal, Salim bin Abi Zayyal, kemudian Jari' bin Hazim, kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sulaiman bin Mughirah, meriwayatkan dari Humaid ibn Hilal, dari Humaid ibn Hilal Al-Basri, salah seorang fuqaha dan perawi yang thiqah, bi isnadi Yunus ka nahwi hadisihi, yaitu dengan isnadnya Yunus, yaitu Yunus yang tersebut dari sanad sebelumnya, Yunus ibn Yazid Al-Basri, Yunus ibn Zuri Al-Basri, ka nahwi hadisihi, mirip dengan hadis, lafaznya dengan lafaz yang diriwayatkan di atas, yaitu Abu Zar radhiyallahu taala menceritakan bahwa dia bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, atau berkata dari Nabi, yaqta'us salata ya al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad. Lalu ditanyakan oleh Abdullah bin Samit ibnu akhi Abi Zar Al-Ghifari. Lalu dia tanyakan, apa bedanya ini anjing hitam, anjing hijau, anjing merah dan anjing kuning?
Lalu dijawab, ini yang saya tanya dulu ke Nabi SAW. Lalu jelaskan, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi sama riwayatnya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan selanjutnya, qala wa hadatsana Ishaq ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, qala akhbarana al-Makhzumi, telah menceritakan kepada kami al-Makhzumi, qala hadatsana al-Wahid wa huwa ibn Ziyad. Ini ada yang gugur ini, Abdul Wahid ibn Ziyad. Mungkin di naskah yang lain lengkap, tapi di naskah ini disebut Al-Wahid, tapi yang benar adalah Abdul Wahid ibn wa huwa ibn Ziyad, dan dia adalah Ibnu Ziyad. Qala hadatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn al-Asam, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah ibn Asam. Qala hadatsana Yazid ibn al-Asam, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn al-Asam, yakni Yazid ibn Abdullah ibn al-Asam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'us salata, memutus salat, al-mar'atu, wanita, wal himaru, keledai, wal kalbu, dan anjing, wa baqiya dzalika wa yaqi dzalika mislu muakhiratir rahli, dan itu semua bisa dihindari dengan meletakkan sutra seperti kayu yang ada di belakang musafir di atas unta. Kalau ada seperti itu maka boleh. Yang lebih dari itu tentu lebih seperti tiang dan sebagainya, atau rah dan sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi hadis ini menekankan kepada kita untuk selalu salat memakai sutra. Kecuali memang tidak ada sama sekali. Iyalah, tidaklah mungkin kapal cela sutra kapakan kan. Mana tentu jika kapakan tidak mesti. Tapi cukup dalam masjid. Tidak ada lah, tidak pada dinding tu saja. Orang pasal di dinding sodosanya, salat madok kayaknya. Kan tak mungkin kan. Jadi oleh itu kemudian sebagian beralasan ya, yang tidak mau itu kan tentu banyak alasan. Yang tak mau banyak alasan, mau kan tak banyak alasan dah. Sami'na wa ta'na. Kalau yang tidak mau banyak alasan. Tak kadang orang mati gini contoh apa ni, contoh nisan nisan kuburannya kan. Jangan itu pakai dinding pakai. Itu ada jawaban doa. Godang bono pula je kan. Itu kalau ndak amuk banyak alasan. Orang yang taat itu tak banyak alasan. Orang beriman itu tak banyak alasan. Makanya kitab-kitab orang dahulu mimpi-mimpi tapi amalnya tobal-tobal catatan. Awak kini kitab tobal-tobal catatan amal mimpi-mimpi. Saja bezo. Awak kini cerita banyak kojo. Sangenek. Makanya yang banyak di qadai indak di masjid. Kalau dahulu uang banyak di masjid, sakenek di qadai. Nya qadai tu belanjonya dan untuk bercerita dia. Kalau kini qadai tu cerita banyak, cerita sakenek kojo, ndak ada, hutang banyak tapi. Kan ya? Nya besok je tahu. Kalau lain masjid kan mati. Kan ya? Dalu babo jika masjid. Nya masjid yang apa? Masjid yang apa nomor? Asba nomor. Adalah lupa nomor, alhamdulillah. Masjid yang ndak ada nomor, ndak asba di kampung nomor apa nomor? Tampek putuang akak. Tampek putuang akak. Apa nomor? Ndak asba ndak usah awak dua. Apa lah mudah-mudah bagian. Ada nomor masuk setur. Ayo dah lupa. Tak putuang akak ya. Putuang akak, tampek putuang akak. Lah boleh lupa orang. Yalah, asbab lagi. Berarti jalan. Ini lain tak ada di hampir tak ada atau hampir rata masjid tidak menyediakan lagi, alhamdulillah. Kalau untung AC dia. Ni untung AC. Jadi kalau lebar AC tak bokok orang ke dalam. Kemudian semakin banyak ruang ber AC,
di tempat-tempat umum, maka semakin kurang orang merokok. Alhamdulillah. Semakin tentu dia merokok itu tidak sehat. Tidak sehat di kantong, tidak sehat di jantung. Sah? Di kantong tidak sehat, di jantung juga tidak sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya, walaupun secara berangsur tapi pasti. Berangsur tapi pasti. Anda tolaknya sampai wanti ngok wanti. Nah, jadi kalau kan wanti songok roh sebelum sampai ke tenggorokan tobat capek. Tobat capek. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.